Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian hari ini? Sehat? Oke. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, saya minta ketua kelasnya untuk memimpin doa. Siap, gerak. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Selanjutnya Pak Lilik mau cek kebersihan kelas kalian ya. Coba tengok laci kalian, bawah kalian, lantai, apakah masih ada sampah? Oke, sudah? Kalian sudah pastikan kalau kelas kalian bersih? Sudah. Oke, berarti pembelajaran kita pada hari ini akan terasa lebih menyenangkan kalau ruangan yang kita pakai ini bersih. Ya. Selanjutnya Pak Lilik mau presensi kalian dulu. Kehadiran kalian. Coba tengok kanan, kiri, depan, belakang kalian. Siapa yang tidak hadir pada pagi hari ini? Gimana? Berangkat semua? Berarti membuktikan kalau kelas 9I ini punya fisik yang sehat-sehat. Seger-seger. Kuat-kuat. Ya, oke. Berarti siap mengikuti pelajaran hari ini? Oke. Untuk bangku yang masih miring-miring itu coba dilurus ke. Ya. Mario itu. Oke, sudah rapi semua? Oke. Biar suasana pagi hari ini tidak terlalu tegang buat kalian, biar belajarnya enak. Kita bangkit berdiri dulu, kita ice breaking. Oke. Ini belum pernah dilakukan di kelas ini ya. Perhatikan instruksi dari Pak Lilik. Tepuk tangan 1. Ya. Tepuk tangan 2. Tepuk tangan 3. Tepuk tangan 4. Jelas? Tepuk tangan, kata kuncinya ya. Tepuk tangan. Yuk kita mulai. Tepuk tangan 2. Oh, belum. Masih ada. Tepuk tangan 3. Tepuk tangan 2. Tepuk tangan 1. Tepuk tangan 2. Tepuk tangan 1. Oh, belum. Tepuk tangan 3. Tepuk 1. Fokus, yo, relax. Tepuk tangan 2. Tepuk tangan 1. Tepuk tangan 3. Tepuk 1. Oke. Silakan duduk.
Sebelumnya, paling mau sampaikan untuk tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama, peserta didik mampu mendeskripsikan pengertian globalisasi dalam kehidupan sosial di masyarakat secara bertanggung jawab. Ya, jadi nanti kalian bisa mendeskripsikan pengertian globalisasi. Oke. Yang kedua, peserta didik mampu menyebutkan contoh globalisasi dalam kehidupan sosial di masyarakat secara rinci. Jadi nanti harapannya kalian bisa menyebutkan contoh-contoh dari globalisasi secara runtut, secara rinci dengan baik. Yang ketiga, peserta didik mampu menganalisis dampak positif dan negatif globalisasi terhadap kehidupan sosial budaya di masyarakat secara kritis. Ya, mampu menganalisis apa aja sih, kenapa sih seperti itu. Ya. Selanjutnya, teknik penilaian nanti yang Pak Lili gunakan itu ada pertama sikap kalian, nanti ini ada observasinya, ya lembarnya. Terus nanti juga ada tes formatif. Nanti kalian waktu presentasi itu Pak Lili nanti melakukan penilaian formatif. Ini lembar observasinya. Terus sumatif nanti ada tes sumatif juga dalam bentuk nanti pakai Google Form aja. Terus ini juga penugasan buat kalian yang sumatif. Oke, nah sekarang perubahan sosial adalah salah satunya adalah dalam bidang komunikasi yang terjadi pada zaman dulu dan sekarang. Apa perbedaannya? Yo. Perubahan sosial adalah salah satunya adalah dalam bidang komunikasi. Pada gambar seperti ini, yang terjadi pada zaman dulu dan sekarang. Apa perbedaannya? Ini zaman dulu ada kentongan, ya, kayak sini, kertas. Sekarang jadi canggih seperti ini. Apa perbedaannya? Siapa yang bisa menjawab? Perbedaan dari yang dulu, zaman dulu dan zaman sekarang, apa? Yo. Ada yang bisa jawab? Perbedaan, nih, perubahan sosial, bidang komunikasi zaman dulu dan sekarang. Bedanya apa kalau kalian lihat gambar ini? Oke, Grafa. Yang berbeda itu gambarnya, Pak. Selain gambarnya, mungkin dari fungsinya. Oke, Mario. Bahannya beda, Pak. Bahannya beda, apalagi? Oke, siapa? Devino. Cara berkomunikasinya. Cara penggunaannya. Oke, cara penggunaannya. Mungkin ada lagi? Satu lagi? Ya. Dulu masih pakai kertas, sekarang udah bisa pakai HP. Sekarang lebih canggih. Oke. Bagus ya. Sekarang lebih canggih, dulu pakai kertas, sekarang sudah pakai HP ya. Itu membuktikan bahwa sekarang sudah mulai berubah. Perubahan sosialnya sudah berubah dari zaman dulu yang masih manual, sekarang sudah canggih. Oke. Nah, sekarang ini kita mau masuk ke materi kita.
Nah, nih. Lokasi sekolah kita dekat dengan jalan tol. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Apa yang digunakan untuk akses masuk ke jalan tol? Kartu tol, Pak. Kartu tol. Oke, jawaban yang bagus sekali ya. Ini ya biasanya kita gunakan di sini ya. Ya. Oke. Nah, apakah penggunaan kartu tol sangat penting dan efisien sebagaimana fungsinya? Penting apa enggak kartu tol untuk masuk akses jalan tol? Oke, berarti sangat penting sekali ya. Nah, berarti ini ada hubungannya nanti dengan materi kita. Ya. Ya. Untuk materinya, bisa kasih lihat sebentar ya. Di zaman modern saat ini, semua serba mudah. Kita bisa belanja dari luar negeri, tahu kabar berita mancanegara, dan komunikasi dengan saudara di luar kota. Ya, itu semua karena teknologi. Teknologi yang mempersempit ruang dan mempersingkat waktu. Sadar nggak sih kalau itu semua merupakan dampak dari globalisasi? Halo sahabat rumah belajar, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari materi globalisasi. Saya Pak Afan, dari rumah belajar Jawa Tengah. Apa sih globalisasi itu? Apa saja faktor pendorongnya dan bagaimana dampaknya? Kalian tahu nggak apa itu globalisasi? Globalisasi adalah meluasnya pengaruh kebudayaan dan ilmu pengetahuan ke seluruh penjuru dunia. Bisa dibilang globalisasi itu identik dengan global village, di mana batas antara negara menjadi berubah karena adanya teknologi dan informasi. Lalu kok bisa yang menjadi berubah? Karena saat ini setiap orang bisa pergi kemanapun dengan cepat dan mudah menggunakan beragam transportasi modern, seperti pesawat terbang, kapal pesiar, atau menggunakan kereta api. Selain dari itu, interaksi dan komunikasi lintas negara sekarang itu gampang diakses melalui koneksi internet. Globalisasi itu tidak terjadi secara otomatis, tapi ada loh faktor penyebabnya seperti ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek. Dengan iptek, akses informasi dan transportasi gampang dijangkau dengan cepat dan mudah. Dunia serasa tanpa batasan ruang dan waktu. Selain dari itu, dengan adanya pasar bebas, transaksi ekonomi lintas negara dapat dilakukan secara online. Kita mudah belanja barang dari luar negeri hanya dengan menggunakan gadget. Faktor lainnya adalah migrasi atau perpindahan penduduk. Fenomena migrasi menjadikan warga lokal pribumi semakin terbiasa dengan adanya budaya asing yang baru. Transparansi pers juga menjadi faktor pendorong terjadinya globalisasi. Kabar berita dari berbagai daerah saat ini gampang kan kita saksikan. Pers menjadi media penghubung informasi kepada masyarakat dunia. Globalisasi tidak terhindarkan karena ilmu pengetahuan dan teknologi akan terus berkembang. Lalu, bagaimana dampak globalisasi itu? Di sektor ekonomi, transaksi ekonomi menjadi lebih mudah dan efisien melalui e-commerce atau perdagangan elektronik. Akan tetapi menjadi masalah jika produk lokal tidak siap bersaing. Pasar tradisional ditinggalkan, yang akhirnya menyebabkan pengangguran bertambah. Kemudian mengakibatkan kesulitan meningkat di masyarakat. Nah, itulah tantangan yang harus dihadapi. Sedangkan dalam kehidupan sosial, masyarakat menjadi semakin modern. Segala kebutuhan dapat dipenuhi dengan mudah melalui teknologi. Akan tetapi menjadi masalah jika masyarakat tidak memfilter budaya asing, menelan mentah-mentah budaya luar negeri yang kadang tidak sesuai dengan budaya Indonesia. Hal ini akan mengakibatkan degradasi budaya, dekadensi moral, dan munculnya paham radikalisme. Bagaimanapun sebagai orang Indonesia, budaya lokal harus dilestarikan. Jadi, kesimpulannya adalah
Globalisasi itu adalah sebuah keniscayaan yang tidak mungkin terelakkan. Tapi kita wajib melestarikan budaya Indonesia. Oke guys, sahabat rumah belajar, kunjungi terus rumah belajar ya, dan follow media sosial kami. Oke, dari materi yang sudah kalian lihat tadi, setidaknya kalian sudah tahu ya, apa itu globalisasi, dampak-dampaknya, semuanya. Nah, sekarang ada ini video lagi, itu tentang contoh masalah globalisasi dan dampaknya dalam kehidupan masyarakat. Oke. Ya. Nah, paling mau jelaskan sedikit lagi. Kita hari ini tuh menggunakan model pembelajaran problem based learning. Di mana kalian nanti kasih ada suatu permasalahan dan nanti kalian berdiskusi dengan kelompok kalian untuk memecahkan masalah tersebut. Ya, sesuai dengan ide kreativitas kalian, pemikiran kalian. Dari sumber-sumber yang bisa kalian cari, ya dari internet, dari buku paket dan lain sebagainya. Oke? Nah, sekarang Pak Lilik minta kalian untuk berkelompok sesuai yang sudah kita sepakati kemarin. Ya, oke, silahkan kalian berkelompok dulu. Baik anak-anak, sudah menempati kelompok kalian masing-masing? Sesuai dengan kelompok yang sudah kita sepakati kemarin? Sudah? Oke. Ya. Sekarang ada video lagi. Contoh masalah globalisasi dan dampaknya dalam kehidupan masyarakat. Pemirsa Indonesia dan bangsa-bangsa lain sedang masuk ke dalam era globalisasi. Di era ini apa saja bisa terjadi, termasuk pergeseran budaya. Banyak perubahan yang dirasakan oleh masyarakat. Pergeseran budaya juga mempengaruhi psikologis masyarakat. Berikut liputannya. Dan informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Aini Sore. Saya Aprilia Putri dan saya Syahwati Suryo undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa. Masyarakat dunia termasuk Indonesia sudah masuk ke dalam era globalisasi. Merunut waktu dalam 5 tahun belakangan ini, kita seringkali mendengar kata globalisasi, baik itu dalam media massa ataupun melalui percakapan sehari-hari. Proses saling mempengaruhi adalah gejala yang wajar dalam interaksi antar masyarakat. Melalui interaksi dengan berbagai masyarakat lain, bangsa Indonesia telah masuk ke dalam era globalisasi. Oleh karena itu, globalisasi bukan hanya soal ekonomi, tetapi juga terkait dengan masalah atau isu makna budaya, di mana nilai dan makna yang lekat di dalamnya masih tetap berarti. Namun, globalisasi kini mampu menggeser nilai-nilai budaya di Indonesia. Globalisasi dapat merubah perilaku masyarakat karena pertukaran informasi dari luar. Budaya dapat diartikan sebagai nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat ataupun persepsi yang dimiliki oleh warga masyarakat terhadap berbagai hal. Nilai-nilai maupun persepsi sangat berkaitan dengan aspek-aspek kejiwaan atau psikologis, yaitu apa yang terdapat dalam alam pikiran. Pengaruh globalisasi yang menyebabkan pergeseran budaya, seperti yang terjadi di Indonesia. Banyaknya kasus yang terjadi di sekolah-sekolah,
Siswa-siswi yang tidak lagi menghormati guru-gurunya. Siswa melawan guru sudah biasa terlihat di lingkungan sekolah. Dan itu, pergeseran budaya karena globalisasi juga berdampak pada psikologis masyarakat, sehingga masyarakat mudah terprovokasi, yang pada akhirnya menimbulkan benturan-benturan psikologis dan sosiologis antar masyarakat. Selain itu, masyarakat juga menjadi mudah bertindak anarkis. Untuk menghadapi hal tersebut, ada beberapa alternatif untuk mengatasinya, yaitu meningkatkan sumber daya manusia dan mengembalikan peran aparat pemerintah sebagai pengayom dan pelindung, bukan sebaliknya, untuk menghancurkannya demi kekuasaan dan pembangunan dalam bidang saja. Oke, sudah jelas ya anak-anak ya. Salah satu contoh dari dampak globalisasi. Oke. Nah, nih. Apa pendapat kalian mengenai permasalahan perubahan sosial pada gambar ini? Pendapat kalian mengenai permasalahan perubahan sosial pada gambar ini apa? Yo. Perubahan sosial pada gambar tersebut. Ini. Pendapat kalian mengenai permasalahan perubahan sosial. Apa? Yo, ada yang mau mencoba untuk menjawab? Oke. Dari adanya dampak dari perubahan sosial di gambar itu kayak membatasi perbincangan antar teman, juga bisa menghilangkan perbincangan, kedekatan teman itu semakin berkurang karena adanya handphone, jadi sibuk main HP sendiri gitu, Pak. Oke, baik, bagus ya. Berarti dari perubahan sosial ini kita sibuk dengan dunia kita sendiri, gadget, laptop kalian. Jadi sosial kita, ya, interaksi sosial kita menjadi semakin berkurang, ya. Adanya ini dampak dari globalisasi ini. Oke. Nah, kelompok sudah terbentuk dan Pak Lili akan membagikan LKPD-nya buat kalian. Ini Pak Lili mau jelaskan dulu. Nanti di LKPD kalian ada apa ini? Card, oke lah. Nanti kalian bisa lihat, kalian scan, terus kalian lihat, terus kalian nanti jawab pertanyaan yang sudah ada di LKPD kalian masing-masing. Mengerti? Oke. Kelompok 1 mana? Oke. Sama-sama. Kelompok 2. Kelompok 2. Kelompok 3. Ya. Kelompok 4. Oke. Kelompok 4. Oke. Kelompok 5. Nih. Ya. Kelompok 6. Oke. Baiklah, kalian bisa mulai bekerja. Nih. Ya, nanti kalian presentasikan hasil diskusi kelompok kalian di depan kelas, ya, dengan bisa membaca LKPD-nya atau dalam bentuk media Canva atau PPT, ya, paham ya? Jadi nanti kalian
bebas mau mengerjakan ditulis di LKPD-nya atau menggunakan Canva atau PPT. Paham semua anak? Oke, silahkan kalian mulai bekerja kelompok dengan kelompok kalian masing-masing. Ya. Nama kelompok itu nomor kelompok. Nama Kelompok. Iya. Pak Lili kasih waktu 20 sampai 25 menit cukup ya. Jadi ya, geser ini dari saluran. Oh, ini kok berdua ini sih. Porsinya mana nih, Firman? Oke, kalian bisa melihat buku, bisa browsing ya. Tulis di sini ya. Ya, coba. Iya. Di kolomnya. Ya. Ditulis di sini ya. Gimana? Nyari pembagian tugas. Mereka nyari apa yang tulis. Oh ya. Ada kesulitan? Tidak ada. Aman. Ya. Ini kan sebagai 5 contoh berarti ekonomi 5 gitu. Satu-satu enggak apa-apa. Ini kan 5 contoh globalisasi bidang ekonomi, itu contohnya apa? Satu aja enggak apa-apa. Komunikasi satu, itu enggak apa-apa.
Buku paketnya? Ya. Jadi sini bisa cari dari buku paket. Buku paketnya mana? Ya, keluarkan. Ya. Oke, bisa dicari dari buku paket. Itu langsung dijawab di sini ya, di kertasan ya. Ya. Apa gimana? Bidang ekonomi satu aja. Satu aja. Dua, komunikasi satu. Transportasi atau Ya, gitu. Gimana, ada kesulitan dalam mengerjakan lembar LKPD-nya anak-anak? Sini, kelompok sini ada kesulitan? Ada? Enggak ada, Pak. Ya. Akbar. Bisa dicari dari buku paket juga dibuka. Punya satu buat semua Pak, bukunya Pak. Ya itu bisa dicari gantian ya nyarinya ya. Pak ini Gantian dikerjakan, suruh mengerjakan. Diskusi. dari mana terus ya. Boleh terus Pak. Boleh. Baik anak-anak, ada kesulitan lagi? Kalau ada, angkat tangan. Dari kelompok mana kalau ada yang kesulitan? Ya, baik. Oke, untuk langkah-langkah yang ada di LKPD-nya sudah jelas ya? Jelas? Ada semua tadi. Dibaca.
dicermati. Oke, sudah ada yang selesai? Belum? Kalau belum berarti dikejar ya. Firman tasnya ditaruh. Kamu nanti ke belakang sana. Ya. Makanya yang ini tuh mempengaruhi kita sebagai remaja. Jelaskan di masalah kebebasan dan kita kayak gini. Budaya populer, kita menerima. Iya. Terus kalau yang ini kan sama kita sanggup data jelaskan dampak negatif dari globalisasi terhadap kehidupan kita sebagai pelajar, bagaimana cara menghindarinya. Berarti itu dari dampaknya dulu, dampak negatifnya dari ini tuh apa? Contohnya satu, apa? Terus habis itu dikasih cara menghindarinya satu. Apa gimana? Oke, ya sudah. Bagus, tepat seperti itu ya. Jadi kalian cari dampaknya dulu, terus habis itu kalian cari bagaimana cara untuk menghindarinya. Nah, dari dampak yang kamu tulis tadi. Kan? Oke, ada pertanyaan? Oke. Gimana? Gimana nomor 2? Bagaimana globalisasi mempengaruhi hidup kita sebagai remaja? Jelaskan 5 contoh globalisasi dalam keseharian kita sebagai remaja. Ini maksudnya dampak positif atau negatif? Bagaimana globalisasi mempengaruhi hidup kalian? Jadi itu pengaruhnya besar enggak sama kehidupan kalian, terutama kalian sebagai remaja. Ini Pak. Terus nanti apa?
Contohnya apa? Ini Pak. Ya boleh, silakan ditulis di sini aja ya. Oke, waktu diskusi kalian tinggal 10 menit lagi ya. Gak kesulitan lagi? Ini kok kursinya kurang. Baik, nanti kalau pas maju kelompok duduk di belakang itu ada kursi. Enggak mbak ini ya. Gimana? Sudah selesai, Pak. Sudah selesai? Ya. Ya, oke. Oke, kalian juga bisa itu ya, mengerjakannya kan tadi lewat PPT atau Canva ya, bebas. Boleh. Ini kelompok? Empat. Empat. Oh, empat. Ya. Ya, ya. Gimana? Kalau udah cukup boleh di belakang ya.
Ya, di bukunya aja. Di sini enggak apa-apa. Kalau enggak mau bisa di belakangnya. Kelompok 3 nanti presentasinya pakai apa kan, Pak? Ya. Ini kan Pak. Lu harus bawa contoh. Ini loh, kamu mau ngerjakan ini loh. Ya toh? Kayak Canva. Ya, nanti aku presentasinya kayak Canva ya. Boleh. Pakai apa jadinya? Kayak Canva. Ya. Satu menit lagi ya.
Baik anak-anak, waktunya selesai untuk diskusi kalian. Sudah siap dengan jawaban di LKPD-nya masing-masing? Sudah siap? Oke. Berarti sudah lagi kita mau presentasi ya, tiap kelompok ya. Nanti Pak Lili tunjuk aja yang maju nanti dari kelompok 1 ya, kelompok 1, kelompok 3, kelompok 5 ya. Oke. Sebelum memulai presentasi kalian, kita lakukan pelenturan dulu. Ya, oke, yuk kita bangkit berdiri dulu. Nah, biar rileks. Oke, kita ice breaking dulu sebentar ya. Yang perlu kalian perhatikan adalah kata-kata dari Pak Lili. Kalau 1, kalian bilang hoi, ya. 2, asik-asik, gitu ya. Kalau 3, iya, gitu ya. Siap? Kalau 1 apa? 2, 3. Oke, kita mulai ya. Ya, biar enggak tegang, biar enggak sepaneng terus kalian. 1. 1. 2. 2. Oke, berarti agak cepat sedikit ya. 1, 2. 3. Yang ketiga sambil jawil temennya sebelah kanan nih atau kiri nih. Ya. Ya. Kalau enggak gini. Biar enggak itu ya. Oh, nanti jadi kayak gitu. Kalau yang ketiga gini aja waktu gitu ya. Oke. 1. 2. 2, 3. 3. 3. 2. 1, 1. 2, 3. Oke, terima kasih. Tepuk tangan. Biar dia sepanen. Oke. Kelompok 1, silakan maju ke depan untuk presentasi hasilnya. Ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil LKPD kami. Perkenalkan, saya Divya. Saya Aira. Saya Ricci. Saya Ari. Saya Rafiq. Saya Arik. Saya Happy. Soal yang pertama, sebut dan jelaskan pengertian globalisasi. Globalisasi adalah sebuah situs di mana budaya dan sistem yang berbeda di seluruh dunia dapat saling terhubung menjadi serupa
sama lain karena pengaruh meluasnya perusahaan multinasional yang lebih baik. Soal yang kedua, sebutkan 5 contoh globalisasi dalam bidang ekonomi, komunikasi, transportasi, iptek, dan budaya. Contoh yang pertama dari iptek adalah kemudahan siswa dalam mencari informasi berbagai ilmu, pengetahuan dari manapun seperti internet, dan kemudahan dalam proses belajar yang dapat dilakukan secara virtual maupun via video call yang dilakukan oleh guru maupun tenaga pengajar lainnya. Ekonomi. Belanja kebutuhan sehari-hari dapat dilakukan secara online melalui smartphone dari rumah. Komunikasi tidak lagi menggunakan media surat, namun bisa dilakukan dengan media sosial yang dapat diakses oleh siapapun dan pada saat kapanpun. Transportasi. Perkembangan transportasi yang menggunakan teknologi MRT yang memudahkan perjalanan ke suatu tempat waktu singkat dan dapat menampung banyak orang. Budaya. Pengaruh oleh budaya asing seperti penggunaan celana jeans dan baju tren, baju muslimah yang dipengaruhi budaya Arab. Itu tadi hasil diskusi dari kelompok 1. Ada yang mau ditanyakan? Ya, apa Randy? Oke, Randy. Pengertian globalisasi. Oke, simpel aja pertanyaannya ya tadi ya, Randy ya. Ya, jadi pengertian globalisasi adalah sebuah situs di mana budaya dan sistem yang berbeda di seluruh dunia dapat saling terhubung menjadi serupa satu sama lain karena pengaruh meluasnya perusahaan multinasional yang telah baik. Oke, gimana Randy dengan jawabannya? Jelas? Jelas, Pak. Oke. Ada yang lain lagi bertanya? Oke. Derby. Berdiri. Apa saja contoh globalisasi? Apa saja contoh globalisasi? Siapa yang mau menjawab? Contohnya yaitu iptek, ekonomi, komunikasi, transportasi, dan budaya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Oh iya. Sekian dari kelompok 1. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang lain bisa kasih plus. Bisa dikumpulkan? Ya, silakan duduk. Oke, dari kelompok 1 untuk presentasinya sudah lumayan bagus, sudah runtut dan jelas, tapi mungkin tadi ada sedikit masukan masih ada miss, jadi agak kekurangan walaupun sedikit, tapi secara garis besar sudah bisa menjelaskan apa itu globalisasi, terus dalam bidang ekonomi, transportasi dan lain sebagainya dari berbagai macam bidang, ya. Oke, selanjutnya untuk kelompok 3. Kelompok 3 presentasinya mau pakai apa? Canva. Pakai apa? Pakai Canva. Oke, dikirim dulu ke Pak Lili ya, Canvanya ya.
Sudah? Oke. Yang lain mungkin bisa memperhatikan teman-temannya saat presentasi ya. Silahkan kelompok. Oke, silahkan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Nara Aisyah Widya Ramadhani. Perkenalkan, nama saya Geta Nindya Putri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firman Mutakid. Perkenalkan, nama saya Tegar Asatiki Saputra. Perkenalkan, nama saya Widya Satria Dipa. Perkenalkan, nama saya Naufal. Perkenalkan, nama saya Rayu Putra Dianca. Berdasarkan video tersebut, jelaskan pengertian globalisasi. Globalisasi terdiri dari dua kata, yaitu global yang berarti meliputi seluruh dunia dan isasi yang berarti proses. Dapat disimpulkan bahwa globalisasi adalah proses pengglobalan atau sebuah proses yang berlangsung meliputi seluruh dunia. Berdasarkan gambar di atas, jelaskan aspek apa yang mempengaruhi terjadinya perubahan. Jelaskan dampak positif dari fenomena globalisasi tersebut. Aspek keuangan yang menjadi digital. Karena adanya aplikasi dompet digital, kita tidak perlu takut uang akan hilang, jatuh atau dicopet. Dan kita pun dapat bertransaksi di mana saja dengan mudah menggunakan handphone kita yang terdapat aplikasi dompet digital. Berdasarkan gambar nomor 2, jelaskan bagaimana cara untuk menghindari dampak negatif dari Berdasarkan gambar nomor 2, jelaskan bagaimana cara untuk menghindari dampak negatif dari fenomena globalisasi tersebut. Jelaskan minimal 3 alasan. Jawaban pertama, A. Mengadakan program edukasi tentang cara penggunaan e-wallet dengan aman. Tersebut pengelolaan keuangan digital dan memahami resiko penyalahgunaan. Kedua, B. Menggunakan e-wallet dengan bijak dan terarah. Untuk itu, remaja yang menggunakan e-wallet, orang tua bisa memberi arahan yang membatasi jumlah saldo agar terbiasa menggunakan uang digital secara bertanggung jawab. 3. C. Memilih layanan terpercaya dalam menggunakan e-wallet seperti OVO, GoPay, Dana, ShopeePay, Link Aja, ataupun QRIS. Berikut aplikasi e-wallet yang sudah terdaftar dan diawali oleh lembaga keuangan resmi seperti OJK,
otoritas jasa keuangan. Ada yang mau ditanyakan? Ada. Pengertian globalisasi. Pengertian globalisasi. Pengertian globalisasi terdiri dari dua kata, yaitu global yang berarti meliputi seluruh dunia dan isasi yang berarti proses. Dapat disimpulkan bahwa globalisasi adalah proses pengglobalan atau sebuah proses yang berlangsung meliputi seluruh dunia. Oke, silakan berdiri. Apa contoh globalisasi dari bidang iptek? Contoh globalisasi dalam bidang iptek. Menggunakan e-wallet dengan bijak dan terarah. Untuk itu, remaja yang menggunakan e-wallet, orang tua bisa memberi arahan dan membatasi jumlah saldo agar terbiasa menggunakan uang digital secara bertanggung jawab. Oke, gimana, bisa diterima? Oke, baik. Ya? Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bisa kasih applause buat kelompok 3. Sekarang kelompok 5. Oke. Presentasi menggunakan apa? PPT? Sudah dikirim ya? Sudah dikirim Pak Lili ya? Sudah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggota Arden Chandra Dwi Saputra, Romario Rizkita Putra, Devino Alvar Firjatullah, Arden Arabi, Cifaun Nuridaya, Anggun Setia Mayura. kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Jelaskan perbedaan antara globalisasi dan modernisasi. Globalisasi adalah bentuk perubahan sosial yang membuat aktivitas antar negara menjadi tidak ada batasan.
Sedangkan modernisasi adalah bentuk perubahan sosial yang membawa masyarakat tradisional. Pengaruh globalisasi sebagai remaja. Teknologi mengakses berbagai informasi hanya menggunakan ponsel. Penggunaan aplikasi dompet digital untuk berbagai transaksi. Menggunakan aplikasi untuk berkomunikasi dengan banyak orang secara langsung. Perilaku atau karakter. Lebih suka bermain game online daripada belajar. Kurang memiliki karakter sesuai nilai budaya bangsa Indonesia. Lebih menyukai budaya luar daripada budaya Indonesia. Berubahnya cara berpakaian, berkurangnya norma. Pendidikan. Belajar mengajar dengan basis teknologi, mempermudah mengakses sumber belajar dari seluruh dunia. Ada yang mau ditanyakan? Satu aja. Oke, siapa? Berdiri. Pengertian globalisasi. Satu lagi. Kan di yang perilaku atau karakter itu disebutin kalau lebih menyukai budaya luar. Contoh dari budaya luar yang masuk itu apa? Oke, pertanyaan yang bagus. Contoh budaya luar yang masuk itu apa? Sama pengertian globalisasi. Oke, langsung. Pengertian globalisasi adalah bentuk perubahan sosial yang membuat aktivitas antar negara menjadi tidak ada batasan. Pertanyaannya tadi apa? Budaya. Ya. Budaya luar yang masuk ke Indonesia. Oh, penggunaan bahasa asing. Penggunaan bahasa asing. Terus, iya, apa musik dan makanan dan minuman. Makanan dan minuman. Pergaulan. Ya. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan yang meriah. Oke. Silakan. Oke, kelompok 5 terima kasih ya. Presentasi yang bagus, yang pertanyaannya juga sangat bagus, jawabannya juga sangat bagus. Jawaban mudah dipahami dan dimengerti ya tadi ya, Putri ya. Oke. Oke, selanjutnya kalian nanti kirim jawaban dari apa yang nanti Pak Lili kasih ke kalian di grup ya. Pak Lili nanti akan kirim link formatif buat kalian dan nanti kalian kerjakan. Oke, nanti kalian buka grupnya ya. Ya. Sebelumnya ini ada pemahaman bermakna. Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki keanekaragaman baik suku, agama, budaya, ras, adat istiadat, dan sumber daya alam yang melimpah. Seiring berkembangnya zaman dan berbagai faktor lain, maka akan mengalami proses perubahan. Sebagai warga negara yang baik, hendaknya kita mampu menyaring berbagai bentuk perubahan sosial
yang terjadi agar kelestarian keanekaragaman yang dimiliki tetap terjaga di tengah arus globalisasi. Ya, berarti kita harus memanfaatkan dampak globalisasi yang positif apa negatif? Globalisasi yang positif. Oke. Ya, ini ya. Sebuah situasi di mana budaya dan sistem ekonomi yang berbeda di seluruh dunia dapat saling terhubung menjadi serupa satu sama lain. Ya. Perkembangan komunikasi yang lebih baik. Ini dari globalisasi, ya. Nih, dampak-dampaknya. Bisa kalian lihat ya. Oke. Contohnya, bisa? Ya. Ada ekonomi, bidang ekonomi, komunikasi, transportasi, iptek, dan budaya. Oke. Nah, sekarang Pak Lili mau kasih motivasi buat kalian, ya. Nih, kamu lebih kuat daripada yang kamu pikirkan. Ya. Maka jangan biarkan ketakutan menghalangi langkahmu menuju impianmu. Oke? Oke. Terus yang terakhir, tiada masa paling indah masa-masa di sekolah. Tiada kasih paling indah kisah kasih di sekolah. Oke, ya. Ya. Pak Lili mau mengingatkan untuk materi pertemuan kita selanjutnya, ya, itu ada perkembangan ekonomi digital, ya. Berarti masih ada hubungannya dengan barusan yang kita pelajari. Apa itu? Globalisasi. Oke ya. Oke. Nah, ini bisa dijawab dengan cepat ya. Oke. Hal menarik apa yang kalian alami pada pembelajaran pada hari ini? Hal menarik apa? Apa? Bertemu teman. Terus apa lagi? Bertemu sama Pak Lili. Oke, bertemu sama Pak Lili. Apa lagi? Fardan. Belajar bersama Pak Lili. Oke. Belajar bersama Pak Lili. Sini, ada lagi enggak? Mengetahui globalisasi. Dapat mengetahui pengertian globalisasi. Oke. Terus, bagaimana perasaanmu setelah mengikuti pelajaran hari ini? Kalau senang, kasih aplaus. Udah. Nih. Saya rasa, Pak Lili rasa pertemuan kita cukup untuk hari ini. Semoga apa yang telah kita pelajari bersama dapat bermanfaat buat kalian dan dapat mengaplikasikannya di kehidupan kalian sehari-hari, baik di lingkungan sekolah, kalian sebagai siswa-siswi SMP Negeri 2 Ungaran, baik di lingkungan keluarga, ataupun di lingkungan masyarakat. Itu ya, pesan Pak Lili. Kalian tetap semangat belajar untuk meraih cita-cita kalian, untuk meraih cita-cita di masa depan kalian yang kalian inginkan. Terima kasih. Mungkin bisa ditutup lagi dengan doa. Siap, gerak. Sebelum mengakhiri pembelajaran IPS pada hari ini, mari kita berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Pak telah mengajar kami dengan ketulusan dan keikhlasan. Oke.